Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah lama nih kalian liburannya. Hari ini kita mulai belajar lagi bahasa Inggris ya. Hari Selasa kemarin kita sudah Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca, memahami materi di halaman 2. Nah, apa sih isi materi tersebut? Isi materi tersebut yaitu mengenai naratif teks. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang naratif teks ya. Untuk lebih mudah dipahami, yang termasuk ke dalam naratif teks yaitu seperti dongeng, cerita. Ini bisa cerita kalian sendiri ya, atau juga bisa cerita rakyat seperti Malin Kundang, Gunung Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Atau bisa juga cerita tentang hewan seperti fabel, contohnya kancil dan buaya, seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari naratif teks ini? Tujuannya ada 2, yaitu untuk menceritakan suatu cerita atau kejadian di masa lalu, dan yang kedua untuk menghibur pembaca. Jadi jika ditanyakan tentang fungsi atau maksud Ibu tujuan dari narrative text, yaitu bisa salah satu dari to tell stories or past events atau to entertain the readers. Dua-duanya sama. Nah, strukturnya gimana sih yang harus ada dalam narrative text? Ada 3 bagian, yaitu ada orientation, complication, dan resolution. Orientation itu dikenal juga dengan introduction atau perkenalan. Nah, memperkenalkan apa? Memperkenalkan tokoh-tokoh dalam ceritanya, juga waktu dan tempatnya. Kemudian ada complication. Kata-katanya aja udah complication, berarti permasalahan. Nah, pada bagian ini itu dijelaskan tentang masalah atau konflik yang terjadi ya. Kemudian ada masalah juga harus ada penyelesaiannya, yaitu di resolution. Di paragraf resolution itu menjelaskan bagaimana cara atau bagaimana si tokoh dalam cerita ini menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi, structure dari narrative text itu ada 3. Ada orientation, complication, dan resolution. Pengenalan, kemudian permasalahannya, dan solusinya. Nah, unsur kebahasaan apa sih yang harus ada dalam narrative text? Yang pertama, yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan atau proses verbs seperti killed, dug, kicked. Nah, dan yang lain-lain itu adalah kata kerja yang tindakan yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu using temporal conjunction atau menggunakan kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya gimana Bu kata hubung yang berkaitan dengan waktu? Kita lihat habis ini ya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan simple past tense. Kalau kalian ingat materi yang Ibu sudah berikan, simple past tense itu menunjukkan tentang kegiatan atau kejadian di masa lampau. Karena cerita yang sudah ada itu adalah semuanya terjadi di masa lampau, maka dari itu kita menggunakan simple past tense. Nah, temporal conjunction itu seperti ini. Semua yang ada di sini ada 18 conjunction ya. Itu adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Ya,
kalian bisa pilih sesuai dengan makna yang kalian inginkan. Misalkan pengen sesudah itu, atau ya sesudah itu, bisa kalian pakai after, atau sejak sejak buaya pergi meninggalkan sungai. Nah, apa nih sejak tuh kata hubungnya? Yaitu since, ya. Kemudian sebelum kancil pergi ke sungai, nah itu pakai before. Jadi ini bisa kalian pilih sesuai dengan maknanya ya. Nah, kemudian simple past tense. Sebenarnya sudah Ibu bahas di materi-materi sebelumnya, tapi ya saat ini Ibu akan mengulasnya saja ya. Kalau kalian ingat, setiap tenses, setiap kalimat itu ada dua jenis. Ada kalimat nominal yang berisi kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Dan yang kedua ada kata kerja atau kalimat verbal. Nah, kalimat nominal itu dibedakan berdasarkan to be-nya ya. Ada was, ada were. Di sini to be yang menggunakan was itu kalau subjeknya adalah subjek tunggal seperti I, she, he, it. Nah, itu adalah subjek tunggal. Maka dari itu to be-nya adalah was. Kalau subjeknya lebih dari satu, seperti you, they, we, itu menggunakan to be-nya were. Ya. Untuk struktur positif, negatif, dan interrogatifnya itu sebenarnya seperti biasa kalau kalian menggunakan tenses-tenses yang lainnya. Kalau kalimat negatif ada not-nya. Not-nya diletakkan di mana? Setelah to be. Kalau kalimat pertanyaan, to be-nya di depan sebelum subjek. Jangan sampai lupa ya. Kemudian, kalimat verbal yaitu berisi kata kerja. Rumusnya kalimat positif, subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Ingat yang digunakan verb 2 ya, karena ini simple past tense. Kemudian kalimat negatifnya bagaimana? Subjek ditambah did. Harus ada did. Ditambah not karena kalimat negatif. Ditambah verb 1. Loh, kok verb 1 bukan verb 2? Iya, karena sudah ada did di depan itu. Jadi, tidak menggunakan verb 2 lagi, tapi verb 1. Oke? Kemudian, kalimat pertanyaannya bagaimana? Did-nya pindah ke depan. Verb yang dipakai, verb 1. Karena ada did, tidak bisa dipakai verb 2. Oke? Bisa dipahami? Nah, hari ini kalian hanya mencatat materi ini saja ya. Catat di buku tulis kalian. Untuk latihan Ibu akan berikan minggu depan. Jadi kalian pelajari baik-baik materi tentang simple past tense ini. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan ke Ibu langsung ya. Hubungi Ibu langsung lewat WhatsApp. Oke? See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.